Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi." Ingat, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Mana? Ketika itu disampaikan oleh Nabi alaihissalam, para sahabat bertanya, jadi kita tidak masuk surga dengan amal kita? Ya mungkin amalan mereka sedikit. Lalu mereka bertanya kepada orang paling mulia di muka bumi, yang beribadah mengabdi kepada Allah sampai bengkak kaki, yang meninggalkan kehidupan ini tanpa mewariskan emas dan perak, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang pertama yang nanti bakal membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama saya, "Hatta anta ya Rasulullah?" Sampai engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu? Apa kata Nabi SAW? Hatta ana. Sampai aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Kecuali bila Allah Jalla Jalaluhu meliputi aku, membungkus daku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Rahmat Allah yang membuat kita masuk surga. Amal itu hanya sebab kita mengundang rahmat Allah. Jamaah rahimakumullah, ada sebagian di antara kita yang ujub dengan amalan, yang merasa telah berbuat, yang merasa telah melakukan banyak amal kebajikan. Dia sudah lama mengaji, dia sudah lama menegakkan sunnah, lalu dia merasa, kayaknya aku sudah siap untuk mati. Sudah, amalanku sudah banyak. Banyak orang yang dapat hidayah lewat aku. Fulan tuh dulu gak pernah ke masjid, sejak aku dakwain datang ke masjid. Ini salah satu yang menghancurkan hidup seseorang. Kata Nabi alaihissalam, "I'jabur rajuli bi nafsi." Ketika seorang kagum sama dirinya sendiri. Ahibati fillah, Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad ini gurunya Sibawayh. Dia seorang yang zuhud, seorang yang ahli ibadah. Murid-murid dia itu jadi kaya raya dengan ilmu dia, tapi dia tetap dengan guguk. Dia yang meletakkan ilmu arud. Ilmu arud ini ilmu tentang bagaimana membuat menyusun bait-bait syair. Dia bikin 15 wazan itu. Kemudian setelah itu ada orang yang menambahkan hanya 15 dia yang bikin. Sampai sekarang kalau ada syair maka tidak lepas dari apa yang dibuat oleh Al-Khalil bin Ahmad. Ketika dia meninggal dunia, sebutkan dalam kitab Tabaqat An-Nahwiyin wa Lughawiyin, ketika dia meninggal dunia, ada salah satu orang soleh yang bermimpi berjumpa dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia mati ketabrak tiang masjid. Nah, dia lagi di masjid, dia itu berpikir untuk kebaikan umat, masya Allah. Dia dari rumahnya berpikir, aku akan bikin sebuah ilmu yang nanti itu bocah-bocah wanita berangkat ke warung-warung tidak ditipu oleh tukang warung itu. Dia ingin bikin alat, bikin apa, sehingga dia tak ketipu sama tukang warung. Dia lagi mikir, nabrak tiang. Tiang nabrak dia, apa dia nabrak tiang? Jamaah, dia nabrak tiang. Makanya jangan disalahkan jamaah. Kalau ada tiang di jalan atau nabrak ini gara-gara tiang, bukan. Dari dulu tiang itu ada. Makanya kalau orang menyebutkan, nggak mungkin tiang itu nabrak Al-Khalil bin Ahmad karena dia tidak bisa pindah dari tempatnya. Dari semangatnya dia untuk berbagi ilmu, memberikan manfaat, sampai dia tertabrak sama tiang atau nabrak tiang, dia jatuh meninggal dunia. Ada orang soleh yang bermimpi bertemu dengan dia setelah meninggal dunia. Orang soleh ini bertanya, "Ma sana Allahu bika?" Apa yang Allah perbuat dengan
Engkau yang memberikan manfaat kepada umat. Engkau yang meletakkan ilmu yang setiap orang mengamalkan ilmu itu, kau akan mendapatkannya. Kita akan berpikir orang ini sudah di surga paling tinggi dengan ilmu yang dia waris. Apa kata Khalil bin Ahmad? Ra'aitu ma kunna fihi lam yakun syai'an. Wallah, kata dia, yang kita lakukan selama ini ternyata tak ada apa-apa. Ilmu-ilmu yang anak ajarkan, mungkin kitab yang dia karang, dia mengatakan lam yakun syai'an, bukan apa-apa tuh semua itu. Kata dia, ma wajadtu afdal min subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Allah jamaah, sesuatu yang ini. Siapa yang tidak bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah? Tapi jangan diremehkan. Bisa jadi sebab itu yang menyebabkan antum masuk surga. Bukan karena masjid yang antum bangun, bukan karena sedekah mobil yang antum berikan. Karena kadang-kala perbuatan-perbuatan besar itu setannya juga besar, syahwatnya juga besar, membuat kita melakukan itu karena ingin pujian orang. Tapi apa tatkala engkau di pojok rumah di malam hari, ketika kau hafalkan sejadah, lalu kau mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mungkinkah kau riak melakukan itu? Mungkin kau riak untuk Rabbul Alamin? Mungkin kau ingin menunjukkan, ya Allah, aku ni hambamu, ya Allah, aku sedang baca ini, ya. Khalil bin Ahmad, subhanallah. Maka jangan meremehkan orang dan jangan meremehkan amal kebajikan. Jangan pernah engkau merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kau melihat memang kau lebih baik dari dia, kau husnul, bisa jadi dia punya amalan yang aku tidak tahu. Mungkin dia diampuni dosanya, aku masuk neraka. Nauzubillah.